Ya, oke. Sebentar ya. Oke. Can you see my screen? Yes, ma'am. Oke, nah ini dia. Kita lihat. Ya, ini dia English Syntax. Prodi Sastra Inggris, ya. Pengembang RPS-nya ini ada Ibu Masda, Pak Janes, Ibu Yus, Ibu Devi. Capaian pembelajaran ini objektifnya, ya. Jadi ini CPL ini untuk yang pembelajaran lulusan, ya, capaian pembelajaran lulusan. Jadi dari kira-kira setelah Anda lulus dengan mengikuti kuliah ini, sikap Anda bagaimana, keterampilan umumnya seperti apa, keterampilan khususnya, pengetahuannya. CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi dari mata kuliah ini Anda mampu apa, ya. Jadi sini mampu memahami basic properties seperti itu, ya, menerapkan ini yang di atas 1 2 3 4 ini 1 2 3 itu yang khusus, ya. 4 sampai 9 itu berkaitan dengan topik yang kita bahas, ya. Kemudian pustakanya sudah ada, ya. Ini ada sedikit yang berbeda dari saya. 1 dan 2, maksud saya 1 dan 3 harusnya, ya. Itu sama dengan saya, tapi nomor 2 ini yang berbeda, ya. Stockwell. Nah, sudah maghrib. Oke, nah ini topik yang kita bahas, ya. Topik pertama itu apa sih syntax? What is syntax? Kemudian kita bahas di Essence of Human Language. Di sini dilihat bahan kajiannya. Yang kedua itu lexical categories, phrasal categories, ya, ada, ya, di buku Anda sudah kita bahas juga. Akan kita bahas, ya, sudah saya berikan tugasnya maksudnya. Nanti minggu ketiga dan keempat itu kita bahas phrase structure rules, ya. Ini aturan untuk membentuk frase, itu phrase structure rules. Kemudian keempat juga masih. 5 itu sudah mulai grammatical function, fungsi gramatikal, jadi subjek, predicate, object itu adalah grammatical functions. Di sesi ke-6 masih. Sesi ke-7 itu berkaitan dengan complement yang tadi, head, complement, and modifier. Ya, jadi apa itu head, complement, dan modifier kita bahas di sini, ya, konsep itu. Sesi ke-8 itu seharusnya UTS, ya. Jadi UTS itu sesi ke-8. Nah, ini berarti benar sesi ke-8 dalam bahasan gitu, ya, atau sesi ke-9. Itu jadi topik ini dibahas setelah UTS, ya. Jadi ini perbedaan antara complement modifier, lexicon, dan feature structures gitu. Ini kemudian ini juga yang ke-9 juga masih mengenai lexicon dan feature structures, ya. Ke-10 ini classification of noun, udah mulai lihat, ya, jenis-jenis nomina, ya, common noun, pronoun, proper noun. Sesi 12 itu berkaitan dengan agreement types and morphosyntactic feature, ya. Jadi ciri-ciri morfosintaksis, ya, dan agreement seperti itu, ya. 12 itu berkaitan dengan modifying a noun phrase. Jadi ini berkaitan dengan pre-nominal modifiers, post-nominal modifiers. Jadi fokus kepada noun phrases dan agreement, ya, dan penjelasnya, ya, modifiernya. Sesi ke-13 itu berkaitan dengan transformational rules, ya, sudah mulai masuk ke kalimat, ya, sentence relatedness. 14 juga masih, ya. Di sini kita bahas WH question. Sesi 15 itu tentang prinsip-prinsipnya. Sesi 16 ini berkaitan dengan, kita tidak bahas tentang sign language, ya. Nanti saya coba kita fokus ke sentence relatedness-nya. Jadi intinya nanti saya akan bahas ini berjenjang gitu, ya. Jadi kita mulai dari kata dan frase, kemudian nanti berlanjut ke klausa, ya, dan kalimat gitu, ya. Jadi tidak semua bahan yang ada di buku e-book Anda kita akan bahas, ya, dan tidak semua misalnya yang ada di sini penjelasan di kajian di sini juga akan saya bahas, ya. Saya fokus kepada
konsep dasar mengenai sintaksis begitu ya. Jadi saya tidak akan bahas hal-hal yang menurut saya tidak terlalu berkaitan gitu ya. Jadi dengan demikian pemahaman Anda mengenai sintaksis juga lebih baik begitu. Oke. Nah, ada pertanyaan tentang RPS? Sepertinya belum, Miss. Oke, ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya dengan topik pertama kita. Topik pertama itu tentang mengapa sih kita bahas sintaksis ya? Why do we study syntax gitu ya? Ya. Oke. Nah, ini. Ya, unit 1 ya, Basic Properties of English Syntax. Jadi ini adalah properti. Properti itu kepemilikan. Jadi karakteristik sebenarnya. Jadi hal-hal yang dimiliki oleh sintaks yang dasar gitu, yang penting ya, yang kunci pemahaman kita ya. Jadi di sini disebutkan properties of language as key essential features. Jadi ciri-ciri essential ini penting ya, yang kunci dari yang perlu kita ketahui ya mengenai bahasa. Jadi yang pertama itu no motivated relationship between sounds and meanings. Jadi bunyi bahasa itu tidak punya hubungan yang pasti gitu ya, atau di sini disebut motivated, motivasi yang menyarankan gitu makna. Jadi ketika kita misalnya mendengar tadi saya kata car, bunyi ke ar itu tidak menyarankan bahwa maknanya adalah mobil, enggak ya. Atau kata mobil dalam bahasa Indonesia gitu, bunyi o, beh dengan i dengan el gitu, itu tidak menyarankan bahwa maknanya adalah alat transportasi gitu ya. Jadi tidak ada hubungan yang definitif, yang pasti atau yang menyarankan makna ya, antara bunyi bahasa dan makna. Tapi ingat, bunyi bahasa membedakan makna gitu ya. Jadi bunyi bahasa tidak punya makna, tidak menunjukkan makna, tapi fungsinya membedakan makna ya. Misalnya apa? Misalnya car itu dengan kita pakai misalnya car dengan tar misalnya ya. Car dengan tar. Jadi bunyi keh di awal dengan bunyi teh itu beda ya, maknanya menjadi beda ya. Bunyi a dan er-nya sama ya. Car itu alat transportasi, tar ini sejenis cairan ya, kimia yang dipakai untuk atap ya, untuk menyumbat bocor gitu ya. Kemudian tar itu dipakai juga untuk aspal ya, jalanan seperti itu. Nah, kemudian itu yang pertama. Jadi tidak ada hubungan yang jelas gitu ya, yang pasti gitu antara bunyi bahasa dengan makna. Kemudian bahasa ya menggunakan aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang finite ya, yang terbatas untuk menghasilkan penggunaan bahasa yang tidak terbatas ya. Jadi misalnya ada bunyi bahasa itu di dalam bahasa Inggris sekitar 20-an misalnya, tapi kita bisa menciptakan jutaan kata gitu ya, dengan bunyi bahasa yang cuman hanya 20-an itu ya. Dan aturan misalnya untuk membuat kalimat berita ya seperti ini, membuat kalimat negatif seperti ini, kalimat interrogatif seperti ini. Tapi kalimat yang bisa kita buat dalam bentuk tulisan atau ujaran ya itu bisa lebih dari jumlah aturannya ya, bisa jutaan misalnya ya. Nah, itu ya dua hal yang perlu kita ketahui ya. Yang utama
dari bahasa. Nah, kemudian aturan-aturan ini bagaimana sih kita peroleh ya, aturan atau prinsip mengenai bahasa ini kita peroleh dari apa? Dari penelitian ya. Nah, penelitian ini berdasarkan pengalaman ya, oleh karena itu disebut empirical research. Jadi penelitian yang berdasarkan pengalaman. Jadi maksudnya apa sih? Ini penelitian yang berdasarkan observasi, sesuatu yang nyata gitu ya, yang dialami oleh manusia. Jadi langkah pertamanya apa? Observasi, mengamati ya, mengamati penggunaan bahasa. Kemudian mengumpulkan data berupa kata-kata misalnya ya, sehingga misalnya kita tahu oh kita hanya mengambil kesimpulan berdasarkan data itu. Misalnya untuk membuat plural dari noun dalam bahasa Inggris itu ditambahkan akhiran s dan es ya. Jadi kalau car menjadi cars, kalau watch menjadi watches gitu ya. Kalau vase ya, vas bunga ya menjadi vases gitu ya. Nah, kemudian kita cek lagi nih data ini, betul nggak seperti itu? Oh, ternyata enggak. Ada sekelompok nomina yang bentuk pluralnya tidak berakhiran dengan s atau es. Misalnya apa nih? Child menjadi children, gitu. Ya. Apalagi tooth, ya, singular ketika plural menjadi teeth, perubahan bunyi, gitu. Ya. Tapi ada juga nomina yang tidak berubah bentuk pluralnya, ya. Sheep, ya, one sheep, tapi kalau ten sheep, tidak menjadi sheeps gitu, ya. Nah, ini kita uji, oh ternyata ada pengecualian, sehingga kita revisi hipotesis kesimpulan kita, ya, bahwa nomina singular bisa berubah menjadi nomina plural dengan mendapatkan akhiran s dan es, ya. Akhiran s biasanya bunyi akhirnya itu tidak berdesis ya, car, book ya, cars, books. Tapi kalau berdesis watch tambah es, watches gitu ya, vase, vases gitu. Tapi ada pengecualian, ada kata-kata, benda gitu ya. Ada nomina-nomina yang tidak mengikuti aturan ini, tapi jumlahnya kecil, oleh karena itu disebut pengecualian. Contohnya tadi child menjadi children, kemudian tooth, teeth, goose, geese, ya. Ada yang tidak berubah, sheep, sheep, fish, fish, seperti itu, ya. Oke, nah mengapa kita perlu belajar sinteks? Ya. Anda sebagai mahasiswa sastra Inggris ini belajar bahasa itu pasti ya bertemu dengan sinteks. Siapapun yang belajar bahasa, ya whoever studies language will surely have to study syntax. Ya, why? Because ya ini ya, syntax helps us illustrate the patterns of English more effectively and clearly. Jadi sintaksis itu membantu kita menjelaskan ya pola-pola bahasa Inggris secara lebih efektif dan lebih jelas. Ya. Jadi dengan aturannya ini kita tahu oh jadi kalau kalimat berita ya affirmative atau positif itu berarti urutannya subjek dulu, kemudian nanti ada verb, kemudian ada nomina. Kalau verb biasanya fungsinya adalah predikat, kalau nominanya yang setelah predikat itu biasanya adalah objek gitu. Nah itu polanya. Kemudian ada aturan-aturannya ya, jadi ada namanya ya, ada rumusnya. Nah, dengan demikian, sinteks juga enables us to analyze the structure of English sentences in a systematic and explicit way. Jadi dengan pemahaman kita mengenai sintaksis bahasa Inggris, kita bisa menganalisis struktur bahasa Inggris secara sistematik. Kenapa sistematis? Mengikuti prosedur, karena ada aturan, mengikuti aturan, mengikuti prinsip-prinsip. Eksplisit, secara jelas, terang-terangan gitu ya. Jadi tidak ada rahasia, tidak ada yang tersembunyi begitu. Karena semua aturannya jelas ya, semua prinsipnya jelas ya, dan karena bahasa itu ciri pertamanya adalah sistematik ya, sistematis, pasti mengikuti sebuah prosedur, sebuah prinsip, sebuah aturan begitu ya. Jadi ketika kita menganalisis dengan mengikuti prosedur, prinsip, aturan itu, kita bisa menjelaskan ya, bisa mengurai strukturnya. Oke, ya itu.
Ya, itu yang pertama. Ada pertanyaan di sini tentang unit pertama? Ya, saya stop sharing dulu. Ada pertanyaan? Sepertinya belum, Mem. Belum ya? Kira